Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Saya berdoa semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan lahir batin, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rezekinya. Dan semoga kita senantiasa mendapat bimbingan Allah menuju jalan yang lurus dan kehidupan yang penuh berkah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam selalu tetap tercurahkan kepada uswatun hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat fardu yang paling tinggi derajatnya adalah salat subuh. Namun juga salat subuh merupakan ibadah wajib yang paling berat karena masih banyaknya orang yang tidur. Sedangkan kewajiban salat subuh tetap berjalan. Lebihnya melaksanakan salat subuh secara berjamaah tentunya berat untuk menunaikannya. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjanjikan berbagai macam keistimewaannya yang sangat agung yang Allah berikan bagi siapa saja yang menunaikan salat subuh secara berjamaah. Bahkan yang melazimkan mengerjakan salat subuh dengan cara berjamaah, Allah Subhanahu wa taala memberi cahaya untuknya pada hari kiamat. Dengan cahaya tersebut, dia aman dari huru-hara yang ada di padang mahsyar. Dengan cahaya tersebut, dia akan selamat dari 2 hari mizan, hari pertimbangan. Dengan syahnya tersebut, dia akan melintasi Siratal Mustaqim, laksana kilat yang menyambar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Daud dan At-Tirmizi bersabda daripada Buraidah Al-Aslami radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampaikanlah berita gembira kepada orang yang berjalan pada saat gelap menuju masjid. Dia akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Di dalam hadis lainnya, Rasulullah bersabda yang diriwayatkan oleh Muslim daripada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, barang siapa yang mengerjakan salat Isya berjamaah, maka dia sama seperti manusia yang mengerjakan salat setengah malam. Dan barang siapa yang mengerjakan salat subuh berjamaah, maka dia sama seperti manusia yang melakukan salat malam. Dua tersebut menegaskan bahwa salat subuh berjamaah lebih dibandingkan salat sendirian, dan bagian dari dalil salat subuh adalah salat yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan siapa saja yang selesai mengerjakan salat subuh lalu tidak keluar di dalam masjid, melainkan dengan terus berzikir hingga datangnya waktu Isya, hingga terbitnya matahari, kemudian salat sunnah 2 rakaat, Allah Subhanahu wa taala akan memberinya untuknya pahala haji dan umrah. Sebagaimana hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, barang siapa yang salat subuh dengan berjamaah, kemudian selesai salat subuh, dia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hingga matahari terbit. Berzikir baik dengan membaca tahlil, membaca tasbih, membaca tahmid, ataupun membaca takbir, ataupun dengan membaca Al-Quran, dengan salawat. Siapa saja yang sanggup berzikir selesai subuh hingga terbitnya matahari, saat datangnya waktu salat sunnah Isra, kemudian mengerjakan salat sunnah 2 rakaat yang dinamai dengan salat sunnah Isra, Allah Subhanahu wa taala akan memberi pahala haji untuknya
dan memberi pahala umroh untuknya, haji yang mabrur dan umroh yang diterima. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menutup sabdanya yang sempurna, sempurna, sempurna. Maksudnya Allah memberi pahala haji dan umroh yang sempurna. Hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kalimat sempurna 3 kali, dan bahkan sungguh beruntungnya lagi apabila azan berkumandang kita sudah berada di dalam masjid. Maknanya datang ke masjid untuk menunaikan salat berjamaah. Sebelum masuknya waktu salat, dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila tiba hari kiamat, maka Allah akan menghimpun suatu kaum yang wajah mereka bagaikan bintang-bintang yang bercahaya. Katalah para malaikat kepada golongan tersebut, kepada kaum tersebut, wahai hamba Allah, apakah amal-amal kalian di dalam dunia sehingga wajah kalian bercahaya, bercahaya laksana bintang? Kaum tersebut menjawab, dulu di dalam dunia, bila kami mendengar azan, langsung kami bangkit untuk bersuci, berwudu, tanpa menyibukkan diri dengan hal-hal yang lainnya. Dan ada satu kaum lainnya yang berwajah lebih bercahaya lagi, bahkan wajah mereka bercahaya bagaikan cahaya bulan. Para malaikat menanyakan kepada mereka, wahai hamba-hamba Allah, amalan apa yang telah kalian kerjakan di dalam dunia sehingga wajah-wajah kalian pada hari ini bercahaya laksana cahayanya bulan? Kaum tersebut menjawab, dulu di dalam dunia, wahai malaikat, kami berwudu sebelum azan dikumandangkan. Maksudnya mempersiapkan diri untuk menunaikan sholat. Sebelum masuknya waktu sholat, dan ada satu kaum lagi yang lebih hebat, wajah mereka bercahaya, cahaya bagaikan cahayanya matahari. Mereka sanggup memberi syafaat untuk keluarganya pada hari kiamat. Para malaikat menanyakan kepada kaum tersebut dengan pertanyaan yang sama. Wahai hamba Allah, wahai umat Muhammad, amalan apakah yang telah kalian kerjakan di dunia sehingga cahaya yang ada di wajah kalian pada hari ini mengalahkan cahaya-cahaya yang ada pada wajah hamba-hamba Allah yang lainnya? Kaum tersebut menjawab, wahai malaikat, di dalam dunia dulu kami mendengar azan di masjid, datang ke masjid sebelum masuknya waktu sholat subuh. Ada satu sholat sunnah yang dinamai dengan sholat sunnah fajar. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Muslim daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah bersabda, salat sunnah qabliyah subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Selesai azan dikumandangkan, kita kerjakan salat sunnah 2 rakaat yang dinamai dengan salat sunnah fajar atau salat sunnah qabliyah subuh. Selesai salat sunnah fajar, baru bersama-sama mengerjakan salat subuh dengan cara berjamaah. Selesai salat subuh berjamaah, sungguh termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya duduk di dalam masjid, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca salawat kepada Rasulullah, tadarus Al-Quran, dan ibadah-ibadah lainnya, hingga datangnya waktu Isra, kemudian salat waktu sunnah Isra 2 rakaat. Siapa saja yang mengerjakan demikian di setiap pagi hari, dia seolah-olah telah menunaikan ibadah haji dan umrah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjanjikan Allah memberi pahala untuknya, pahala haji dan pahala umrah yang sempurna. Betapa luar biasanya kelebihan, istimewaan yang Allah berikan bagi siapa saja yang sholat subuh dengan cara berjamaah. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan keliru, karena saya manusia, tempat salah dan khilaf.
Jika ada benarnya, itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga berfaedah untuk semua sahabat yang beriman. Wallahu alam shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.